Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dijelaskan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau misalnya Engkau adalah Allah yang berkarya dengan sangat luar biasa di tengah-tengah keterbatasan manusia. Terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya karya Injil-Mu boleh kami baca sekali lagi dari kitab Kisah Para Rasul, dan betapa kejadian-kejadian besar ini mengingatkan kami sekali lagi, bukan betapa besarnya orang-orang yang hidup pada zaman itu, tetapi betapa besarnya Allah dan pekerjaan Allah dan kuasa Roh Kudus untuk mengubah orang dan membawa orang untuk percaya. Oleh karena itu kami mengundang ya Tuhan, supaya kuasa yang sama itu juga ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini, dan menggugah hati kami, untuk kami boleh membawa berita Injil ke banyak tempat, ke orang-orang yang masih belum mengenalnya. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, banyak orang yang boleh datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, itu kerinduan kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu sebentar ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam khotbah daripada Kisah Para Rasul ini, saya akan cerita banyak hal mengenai misionaris, saudara-saudara, karena kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang berbicara banyak mengenai orang-orang yang Tuhan telah kirim ke berbagai macam tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada saat ini yang saya ingin ceritakan adalah seorang yang bernama William Carey. Saudara pernah dengar namanya? William Carey. William Carey adalah seorang yang hidup pada tahun 1761 sampai tahun 1834. Dia adalah misionaris terkenal di India, saudara-saudara. Salah satu kalimat yang dia ucapkan, itu adalah kalimat yang masih kita ingat sekarang ini, dan ada banyak orang yang mengingatnya, yang berbunyi demikian: expect great things from God, attempt great things for God. Jadi harapkan hal-hal yang besar dari Allah, tetapi juga lakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Jadi ini adalah judul khotbah sebetulnya dari William Carey ketika dia ada di dalam pertemuan di daerah Nottingham di Inggris pada tahun 1792 di antara rekan-rekan orang-orang yang berjemaat di gereja baptis pada waktu itu. Dan Carey menggunakan kutipan ini untuk mendorong semua orang yang datang pada waktu itu di pertemuan tersebut untuk melakukan pelayanan misi. Karena ada begitu banyak orang yang belum mendengarkan berita Injil. William Carey pada akhirnya menjadi seorang misionaris baptis, dan dia, saudara-saudara, adalah bapak misi modern yang boleh disebut seperti demikian. Bapak misi modern, dan dia mendirikan organisasi yang sampai sekarang masih ada, yaitu yang disebut sebagai Baptist Missionary Society. Jadi dari koloni misionaris, saudara-saudara, pergi ke berbagai macam tempat. Dan William Carey sendiri pun diutus untuk pergi ke daerah Bengali dan menerjemahkan banyak Alkitab di dalam berbagai macam bahasa, saudara-saudara. Nah, selama 2 tahun pertamanya dari William Carey, dan seperti saudara tahu ini tahun 1700-an atau menjelang 1800-an, itu nggak mudah untuk kita mengirimkan kabar. Jadi William Carey pada waktu itu tidak menerima surat sama sekali. Dia nggak menerima surat sama sekali dari negara asalnya, dan 7 tahun pertama tidak ada satu orang yang bertobat. Tidak ada satu orang yang bertobat. Dan dia bekerja melayani Tuhan selama 19 tahun sebelum terjadi pada akhirnya sebuah kebakaran
Dan kebakaran itu, saudara-saudara, menghancurkan kantornya, menghancurkan pusat pelayanan misinya, menghancurkan juga manuskrip yang mana dia sedang terjemahkan pada waktu itu. Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa yang ada di India, saudara-saudara. Kurang lebih dicatat ada 10 versi Alkitab yang hancur di dalam kebakaran tersebut. Dan dia pada akhirnya ikut serta di dalam pembaharuan daripada Baptist Missionary Society yang ada, walaupun pada waktu itu dia mengalami kecelakaan ya dari kebakaran tersebut ya. Dia pincang seumur hidup, dan pada waktu itu juga pada saat yang bersamaan dia kehilangan istrinya dan kehilangan anaknya, saudara-saudara. Dan William Carey tidak pernah furlough atau pulang kampung ke tempat di mana dia berasal selama 41 tahun. Apa yang membuat dia bertahan di dalam pelayanan seperti ini? Betul nggak? Kalau misalnya kita mungkin yang ada di dalam sisinya William Carey, mungkin kita sudah give up, saudara-saudara. Tetapi apa yang membuat dia bertahan? Satu dan tidak ada hal yang lain, yaitu bagaimana dia tahu kalau misalnya Allah adalah Allah yang berdaulat, dan Allah adalah Allah yang mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Belum tentu pada waktunya, belum tentu pada zamannya dari William Carey. Tetapi dia adalah Allah yang dapat melakukan hal yang besar. Expect great things from God. Attempt great things for God. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara, di antara orang-orang yang membawa berita sukacita. Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Mereka hanya mengharapkan satu, yaitu Allah yang dapat bekerja dan melakukan hal-hal yang besar melalui mereka yang terbatas, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana orang-orang seperti Wycliffe, Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang bisa dimengerti, saudara-saudara, dan juga membuat orang-orang dapat mengerti siapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari seorang yang gak berarti, dari seorang yang gak punya apa-apa, tetapi Allah bisa berbuat dengan sangat luar biasa, saudara-saudara, di antara mereka. Nah, cerita ini tentunya mengingatkan kita, bukan? Pada minggu lalu ketika Pastor Alex ada di sini, dia mengkhotbahkan mengenai siapa? Seorang tokoh yang ada di gereja awal, yaitu Petrus, yang pada waktu itu dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Apa kata-katanya yang terkenal? Emas dan perak ku tak punya, kalau yang masih ingat lagu minggu lalu, lagu jadul, emas dan perak ku tak punya, tetapi yang ada kan kuberi. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana perbuatan Allah yang sangat besar untuk menyembuhkan orang tersebut, dan bukan hanya menyembuhkan loh, tetapi membuat orang tersebut menjadi percaya. Nah sekarang, saudara-saudara, kita melihat karya Allah juga yang luar biasa melalui Petrus dan Yohanes. Silakan buka sekali lagi dari Kisah Para Rasul 4. Saya akan baca dari ayatnya yang pertama dan kedua. Jangan langsung ditutup Alkitabnya, karena kita akan melihat Kisah Para Rasul 4. Apa yang dikatakan di ayat 1 dan ayatnya yang kedua? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Apa yang terjadi di sini? Di ayatnya yang kedua. Kenapa orang-orang marah? Saudara-saudara, kenapa orang-orang marah? Bukannya harusnya mereka bersukacita? Betul nggak? Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Bukankah seharusnya mereka bersukacita? Tetapi permasalahannya, kita melihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes tidak berhenti hanya menyembuhkan. Mereka tidak berhenti hanya menyembuhkan, tetapi mereka memberitakan berita Injil. Dan berita Injil inilah yang merupakan berita yang sangat konfrontatif, yang didengar oleh orang-orang pada waktu itu, dan membuat banyak orang menjadi marah, saudara-saudara. Karena apa? Karena yang tadinya
harus tunduk kepada pemerintah Romawi, sekarang harus tunduk kepada Yesus, begitu loh. Betul nggak? Yang tadinya percaya hanya kepada kaisar, sekarang percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Dan percaya bahwa Yesus bukan hanya dapat berkuasa, tetapi dia juga dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan pengharapan akan kebangkitan tubuh. Jadi, sekali lagi, kenapa waktu itu orang marah-marah? Karena Petrus dan Yohanes tidak bisa hanya berhenti menyembuhkan orang, tetapi mereka berbicara mengenai siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, luar biasa. Dan kebanyakan orang-orang ini adalah imam-imam, pengawal bait Allah, dan orang Saduki. Jadi boleh dikatakan orang Farisi dan orang Saduki. Mereka adalah pengajar, ahli-ahli, dan para pemimpin agama. Dan satu hal, saudara-saudara, kita melihat di sini hubungan apa yang kita lihat dengan Kisah Para Rasul 3. Di Kisah Para Rasul 3, orang Saduki pada waktu itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Itu adalah kepercayaan mereka. Mereka percaya lebih kepada hal-hal yang sifatnya roh setelah kematian. Mereka punya kuasa pada saat itu untuk membawa orang ke penjara kalau misalnya orang itu bertentangan dengan apa yang mereka percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Perhatikan ayat 3 dari Kisah Para Rasul 4. Orang-orang tersebut pada akhirnya ditangkap, termasuk Petrus dan Yohanes, dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, kalau kita baca selanjutnya, Allah berkarya dengan sangat luar biasa. Dia berkarya dengan sangat luar biasa di tengah-tengah keterbatasan, kekurangan, kemunduran, ketika dipenjarakan para tokoh yang boleh dikatakan menjadi tokoh yang besar pada waktu itu, yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Ketika mereka dipenjarakan, Allah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi seringkali kita patah semangat ya, ketika kita melihat mungkin sebuah lembaga misi atau mungkin sebuah usaha misi pada akhirnya kehilangan orang-orang yang memimpin contohnya. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang berkuasa dan Allah yang sangat luar biasa itu mampu bekerja dengan sangat besar sekali untuk melakukan karyanya yang sangat besar seperti yang terjadi di dalam cerita William Carey. Nah, apa saja karya Allah di sini? Di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ada 4 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, ada di layar. Allah yang besar ini membawa sebuah kebangkitan rohani. Perhatikan ayatnya yang keempat. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Betul nggak? Sehingga jumlah mereka menjadi berapa? 5.000 orang laki-laki. Saudara ingat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Pada hari Pentakosta, banyak orang yang mendengar. Berapa orang yang percaya? 3.000. Ternyata saudara-saudara, ini lebih banyak lagi. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, justru lebih banyak orang lagi yang percaya, saudara-saudara. That's really amazing. Allah menggerakkan 5.000 orang percaya itu. Bukan cuma, ini cuma laki-laki aja loh ya. Kita nggak hitung perempuan, anak-anak yang menjadi percaya. Dan mungkin ini jumlahnya diperkirakan sekitar 10 sampai 15.000. Dan nggak ada satupun usaha manusia yang bisa menahan pemberitaan Injil dan menahan bagaimana Allah bekerja di antara orang-orang itu. Luar biasa, saudara-saudara. Dan banyak orang yang pada waktu itu mendengarkan Yesus Kristus dialah Tuhan, dan mereka menjadi percaya. Apa sebetulnya yang diberitakan? Perhatikan ayatnya yang kelima. Pada keesokan harinya, para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar, Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Perhatikan apa yang menjadi jawab mereka di ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa dan karena suatu
kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa apa? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang. Dia adalah batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Saudara, apa yang terjadi di sini? Di ayatnya yang ke-10, ada kuasa di dalam nama Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan orang loh, tetapi ini kuasa untuk mengubah hati orang. Ya, kuasa untuk membuat orang yang hatinya keras menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa apa ini yang dibicarakan? Ingat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika saya pertama kali berkhotbah dari Kisah Para Rasul, dikatakan apa? Para murid pada waktu itu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu Yesus sudah nggak ada bersama-sama dengan para murid, tetapi kuasanya masih bekerja di antara mereka, saudara-saudara. Saya tiap kali baca Kisah Para Rasul selalu mengingatkan saya akan betapa besarnya Allah, betapa besarnya kuasa Dia. Ketika manusia terbatas, ketika ada banyak halangan, saudara-saudara, ketika ada persekusi, pada waktu itu saudara-saudara ada ancaman yang sangat besar dari seorang kaisar yang bernama Nero. Dan kaisar ini, saudara-saudara, adalah kaisar yang bukan hanya menangkap orang-orang Kristen, tetapi membakar orang-orang Kristen. Ada juga kaisar lainnya seperti Dionysius, tetapi kuasa Yesus itu bisa mengubah hati orang, saudara-saudara. Siapa Yesus yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes di sini? Yesus adalah Yesus yang disalibkan. Tetapi Yesus yang disalibkan itu sekarang dikatakan di ayat 11, yang dibuang oleh para pekerja, sekarang dia menjadi batu penjuru, menjadi cornerstone. Dan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan ini menakutkan, saudara-saudara, buat banyak orang. Karena siapa yang bisa bangkitin orang mati? Betul nggak? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Saya rasa pada waktu itu kekuasaan yang terbesar dia di tangan kaisar pun juga nggak bisa melakukan hal tersebut. Berarti ini lebih tinggi lagi daripada kaisar. Lebih tinggi lagi daripada penguasa-penguasa dunia. Dan Allah melakukan pada waktu itu karyanya di luar pikiran manusia, saudara-saudara. Kita melihat di sini bagaimana orang-orang Yahudi tahu apa yang dilakukan, dan mereka sebetulnya tahu kalau misalnya Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah Allah. Dan Yesus adalah yang telah mati, dibunuh oleh mereka, tetapi dibangkitkan. Dan karya Dia, saudara-saudara, karya Yesus itulah yang juga membangkitkan orang-orang pada waktu itu yang pernah mati untuk menjadi hidup. Lazarus dibangkitkan. Yesus pada waktu itu membangkitkan anak daripada seorang janda. Dan kita melihat, saudara-saudara, karya daripada Yesus yang ditakuti pada waktu itu oleh banyak penguasa. Tetapi Yesus mampu untuk melakukan itu semuanya, saudara-saudara. Dan Yesus bisa membawa bukan hanya kesembuhan, tetapi juga kebangkitan dari kematian. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau misalnya orang sembuh dari sakit penyakit, itu biasanya ya mungkin hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tetapi tetap harus menghadapi kematian. Betul nggak? Tetapi kuasa daripada Yesus adalah kuasa yang mampu membangkitkan orang dari kematian. Dan ini lebih powerful daripada hanya sekedar kuasa penyembuhan, saudara-saudara. Di Indonesia saya tahu banyak kebaktian penyembuhan. Dan mungkin saudara pernah pergi ke kebaktian tersebut, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya di dalam kebaktian itu, Yesus tidak diberitakan sebagai penyelamat manusia dari dosa, maka sebetulnya ada kegagalan daripada kebaktian itu.
Karena Yesus adalah yang menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi hidup. Dia adalah jalan, keselamatan, dan hidup di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus adalah yang menjadi pusat pemberitaan daripada Petrus dan Yohanes. Yang kedua, apa yang menjadi karya Allah, saudara-saudara? Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Allah berkarya di ayat 13, bekerja melalui orang yang biasa melakukan karyanya yang sangat besar. Di Kisah Para Rasul 4, ayat 13, perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya, dicatat oleh penulis Kisah Para Rasul, orang biasa yang tidak terpelajar. Oke? Bukan saya loh, saudara-saudara yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong, keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya. Saudara-saudara. Orang ini, mungkin kedua orang ini, Petrus dan Yohanes, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, bahkan SMA, atau bahkan university. Tetapi mereka adalah pengikut Yesus, dan Allah bekerja di antara mereka. Kuasa Allah yang sangat luar biasa bekerja di antara Petrus dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, mereka nggak punya pendidikan apa-apa, tetapi Allah bekerja di antara mereka. Dan dengan berani, saudara-saudara, mereka memberitakan siapa Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melihat karya Allah yang luar biasa, ada banyak orang, saudara-saudara, yang speechless. Betul nggak? Dicatat di sini di Kisah Para Rasul 4, orang-orang ini, para pemimpin-pemimpin agama ini, mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara-saudara. Speechless. Karena apa? Karena kuasa Allah yang luar biasa yang bekerja di antara Petrus dan Yohanes dan orang-orang yang percaya. Saya kepingin cerita lagi, saudara-saudara, seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Pernah dengar nggak? David Livingstone. David Livingstone ini adalah seorang misionaris dari Scotland pada tahun 1818 sampai 1873 yang mengabdi dan melayani di Afrika Selatan melalui pelayanan misi medical ministry. Dia seorang dokter. Sebelum pada akhirnya dia juga melayani untuk membebaskan para budak yang ada di sana. Dan salah satu keberhasilan misi di Afrika itu tidak lain adalah karena karya daripada David Livingstone, saudara-saudara. Dia bukan hanya menyebarkan Injil, tetapi dia juga melayani orang-orang yang sakit yang ada di sana. Dan ini adalah sebuah bukti bagaimana banyak orang melihat buah antara iman dan perbuatan. Itu penting sekali, saudara-saudara. Jadi bukan hanya kita mengatakan berita Injil, tetapi juga kita membantu kehidupan orang untuk menjadi lebih baik lagi. Antara Injil dan perbuatan baik. Dan ini bukan hanya, saudara-saudara, orang-orang yang, ini bukan hanya sekedar orang-orang yang rela untuk pergi, begitu ya. Tetapi ini orang-orang yang juga mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Untuk bekerja dan berkarya untuk mengubah kehidupan daripada orang-orang yang mereka layani. Saudara-saudara, di Hong Kong, dari 200.000 dari 200.000 pembantu yang ada di Hong Kong, saudara-saudara. Jadi di Hong Kong ini kotanya kecil, gak banyak, tetapi ada 200.000 pembantu yang bekerja di rumah tangga di Hong Kong. 150.000 itu adalah TKI yang berasal dari Indonesia. Dan saya yakin, saudara-saudara, lebih daripada 90% beragama Islam. Saudara-saudara, ada begitu banyak ladang yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Dan luar biasa, saudara-saudara, ada begitu banyak orang juga, sebetulnya ada sekelompok orang yang bekerja di antara mereka. Dan banyak orang percaya. Dan yang sangat luar biasa lagi, saudara-saudara, ialah banyak pembantu-pembantu yang menjadi percaya dan membuat, saudara-saudara, menyaksikan karya Allah yang luar biasa kepada majikannya. Kepada majikannya. Dan majikannya yang boleh dikatakan berbahasa Cantonese, yang lain dengan pembantu itu juga menjadi percaya.
Itu membuat saya ketika saya pergi ke Hong Kong, saudara-saudara, dan saya pergi ke persekutuan ini, itu membuat saya speechless. Gitu loh. Speechless. Karena bagaimana mungkin orang Indonesia dengan keterbatasan bahasa Cantonese bisa menyebarkan Injil kepada orang yang fasih berbahasa Cantonese dan membuat orang itu menjadi percaya. Itu sesuatu yang luar biasa, itu bukan karya daripada manusia. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah yang besar membuat orang berani mengakui siapa yang mereka ikuti. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Beberapa kali di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara, para murid Yesus harus memilih siapa yang mereka percaya dan siapa yang mereka takuti. Dan di sini jelas sekali, saudara-saudara, bahwa Petrus dan Yohanes mengatakan takut kepada kamu atau takut kepada Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Dan jawabannya sudah jelas, kalau mereka adalah para murid yang taat kepada Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 5, saudara-saudara, juga disebut demikian. Ketika pada waktu itu pernyataan Petrus, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, dia katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan dari sini kita akan melihat siapa sebetulnya Tuhan yang mereka sembah. Siapa yang menguasai hidup mereka? Siapa yang mereka takuti? Dan siapa yang menguasai kehidupan dan keseluruhan hidup mereka, saudara-saudara? Kita lahir di Indonesia, di mana kita bisa memilih agama, bukan? Ya enggak? Karena KTP-nya itu harus diisi kolom agamanya, saudara-saudara. Tetapi ada banyak orang yang kita tahu harus menghadapi resiko ketika mereka memilih sebuah agama. Apalagi ketika seorang berpindah dari satu agama ke agama yang lain, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana ada begitu banyak orang harus memilih pada akhirnya. Siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka takuti, begitu. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, pilihan itu menjadi pilihan yang sangat jelas. Mungkin tidak antara pilihan Tuhan Yesus atau pilihan penguasa, tetapi seringkali adalah pilihan antara Tuhan Yesus atau keluarga. Tuhan Yesus atau suami dan istri. Tuhan Yesus atau orang tua, saudara-saudara. Dan itu adalah pilihan yang sangat real, yang harus kita tentukan. Seringkali juga, bagi orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut, pilihan itu adalah dua. Antara kamu percaya kepada Yesus atau kepada bos yang menyuruh kamu berbohong di dalam perusahaan atau di dalam organisasi di mana kamu bekerja, saudara-saudara. Ini adalah hal yang umum. Semua orang menghadapi hal tersebut. Dan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di sini, saudara-saudara. Pertanyaannya, kepada siapa kamu percaya pada akhirnya? Siapa Tuhanmu? Petrus dan Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan penguasa mereka. Yesus adalah bos mereka. Dan Yesus adalah yang berkuasa atas hidup mereka. Walaupun mereka tahu resikonya apa. Dan kita pun juga tahu mungkin resiko kita apa. Tetapi bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan, aku mau memilih-Mu, bukan penguasa dunia. Yang keempat, Allah yang besar membuat orang-orang berani pada akhirnya memberitakan dan mengajarkan firman. Jadi firman itu bukan hanya, atau berita Injil itu bukan hanya
mereka hidupi, mereka tahu, tetapi mereka juga ajarkan. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam para rasul, tetapi akhirnya mereka melepaskan juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut banyak orang yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan dari mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal ini, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk apa? Saudara-saudara, untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Ayat 31, kita loncat saudara-saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan pada akhirnya mereka apa? Memberitakan firman Allah dengan berani. Berani bukannya karena mereka banyak, mereka sedikit pada waktu itu. Tetapi mereka berani karena Allah yang bekerja di antara mereka. Berani karena Roh-Nya yang bekerja di dalam mereka. Mereka berani karena Roh yang dijanjikan itu adalah Roh yang tinggal dan aktif bekerja di antara mereka. Dan memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah pengharapan bahwa walaupun mereka harus mati, bahwa mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati. Sebuah keberanian, saudara-saudara, untuk bertumbuh, untuk mengajar firman Tuhan, dan dengan berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Para rasul ini nggak beda sebetulnya dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, mereka adalah orang-orang yang terbatas, mereka pengikut Kristus. Tetapi kuasa itu diberikan atas mereka, dan juga atas kita, saudara-saudara, untuk kita berani memberitakan siapa Yesus. Dan penting sekali untuk kita tahu hal ini, saudara-saudara, bahwa kuasa yang sama yang diberikan di antara para rasul adalah kuasa yang sama juga yang bekerja di antara kita. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, ketika kita punya kuasa itu, tetapi kita tidak melakukan atau keluar, begitu ya, dari zona nyaman kita, dari box nyaman kita, maka Allah juga nggak akan menunjukkan begitu loh karyanya yang luar biasa di antara kita. Kita ditantang sebagai para pengikut Kristus untuk berani menyatakan kehadiran Allah dengan resiko yang harus kita terima, saudara-saudara. Resiko kehilangan teman, resiko mungkin kehilangan pekerjaan. Sebenarnya sudah tahu beberapa minggu ini kita di Spice, kita memberitakan mengenai apa? Purpose statement. Karena purpose statement ini penting. Kenapa kita katakan purpose statement ini, saudara-saudara? Karena ini adalah menjadi inti daripada kenapa kita berkumpul di sini. Kita bukan social club, kita bukannya language club, kita bukannya foodie club juga. Mungkin karena hari ini BPK makanya banyak yang datang dan lain sebagainya. Bukan, saudara-saudara. Tetapi kita ini adalah gereja. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan segala keterbatasan, tetapi adalah orang-orang yang mempunyai kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita, oleh Roh Kudusnya, untuk apa? Untuk kita tetap menjadi gereja yang berlandaskan Injil. Betapapun itu jumlahnya, berapapun itu jumlahnya. Dan kita akan terus menjangkau dunia bagi Kristus. Tadi Yosua bilang ini sepertinya muluk-muluk, tetapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Bahwa orang-orang yang ada di sini tidak hanya stay di sini, tetapi pergi ke berbagai macam tempat.
Dan kita berdoa dan harapkan supaya mereka bisa memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani, walaupun dengan resiko, dan rela saudara-saudara untuk memberikan hidup mereka bagi Allah. Jadi penting ya untuk kita tahu hal ini. Dan penting sekali untuk kita juga tahu bahwa kuasa yang sangat besar itu adalah kuasa yang bekerja di antara kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kisah para rasul bukan mengenai kisah mengenai para rasul. Sepertinya judulnya misleading ya, kisah para rasul. Dalam bahasa Inggris sebetulnya judul lengkapnya The Acts of the Apostles. Ini bukan kisah mengenai para rasul, saudara-saudara. Tetapi ini adalah kisah mengenai Allah yang kita sembah, yang berkuasa dan dahsyat, dan Dia adalah Allah yang mampu bekerja di antara kita untuk membawa berita Injil kepada semua orang. Oleh karena itu, marilah kita berpartisipasi di dalam pemberitaan Injil ini. Ada banyak pekerjaan, saudara-saudara, yang masih belum selesai, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih sekali lagi buat kisah para rasul yang boleh mengingatkan kami, menggugah kami, membuat kami ya Tuhan untuk mengingat sekali lagi karya Allah yang luar biasa. Dan biarlah kiranya karya Allah inilah yang juga bekerja di antara kami, manusia yang biasa ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ini menjadi kerinduan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya ya Bapa, dalam hidup kami, Engkau adalah yang kami sembah, yang kami nyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dan berterima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.